Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, saya akan menjelaskan mengenai materi kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan di pertemuan kelima, yaitu materi mengenai perencanaan usaha. Langsung saja, materi ini adalah materi yang penting karena dalam kewirausahaan, maksudnya dalam menjalankan usaha, kita berawal dari perencanaan. Nah, apa itu perencanaan usaha? Perencanaan usaha adalah proses menerjemahkan peluang menjadi rencana eksekusi terukur. Kita tentukan siapa pelanggan yang dituju, kemudian juga value added apa yang kita tawarkan, bagaimana kita menjual, melayani konsumen, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan juga bagaimana kita untuk menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Gitu ya. Nah, mengapa rencana bisnis ini penting? Karena sebuah usaha itu tidak terlepas dari adanya kegiatan pengambilan usaha. Dari mulai keuangan, SDM, kemudian pemasaran, itu kita ambil keputusan. Sehingga eh, pengambilan keputusan, maksudnya dibutuhkan pengambilan keputusan yang matang, gitu ya. Ketika tidak ada perencanaan, maka pengambilan keputusan itu juga pasti akan menimbulkan masalah, gitu. Entah masalahnya kecil atau besar, dengan pihak mana, pasti itu akan menyebabkan suatu permasalahan. Gitu ya. Nah, secara teoritis, perencanaan usaha itu dibuat dalam suatu dokumen. Ada yang bilang apa umumnya dibilang bahwa bisnis plan ya, ada bisnis plan. Mahasiswa mengenal juga adanya program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ya, PKMK. Kemudian ada juga Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek itu menyediakan event yaitu P2MW ya, program mahasiswa berwirausaha gitu. Nah, itu semua adalah upaya kita merencanakan usaha. Nah, ini secara umumnya urutan bisnis plan yang efektif ya. Yang pertama adalah eksekutif, ringkasan eksekutif. Ini mungkin seperti resume ya, untuk dibaca eh, apa pihak siapapun, bahkan investor mungkin yang tertarik, sehingga investor itu kan tidak bisa membaca secara keseluruhan bisnis plan kan. Jadi di apa dia hanya hanya akan bisa membaca ringkasan eksekutifnya saja. Nah, apa itu ringkasan eksekutif? Ringkasan eksekutif berisi poin-poin ya terkait masalah, segmen, solusi, value proposition, dan sebagainya. Gitu. Dan yang kedua adalah deskripsi usaha dan model bisnis. Nah, model bisnis apa yang akan dibuat? Apakah penyewaan secara sewa gitu ya, ataukah jual beli? Bagaimana misalnya eh, apa pengantarannya atau logistiknya gitu ya? Bagaimana kita mentreatment konsumen? Nah, itu model bisnis. Kemudian analisis pasar dan pesaing. Kita juga membutuhkan adanya bandingan ya. Apakah produk kita itu memang unggul dibandingkan dengan produk yang lain atau pesaing yang lain gitu ya. Kemudian yang keempat strategi pemasaran dan penjualan. Dan yang kelima adalah operasi, organisasi, dan keuangan. Nah, kelima poin ini ada di bisnis plan intinya ya. Nah, teori yang lain menyebutkan bahwa
Perencanaan usaha bisa dilakukan menggunakan bisnis model kanvas atau BMC. Ini sudah eh, pernah mungkin ya dibahas di mata kuliah yang lain. BMC ini berawal dari disertasi eh, dari yang namanya Osterwalder ya, Osterwalder yang terdiri dari 9 blok bisnis model kanvas. Apa saja? Yaitu segmen pasar atau customer segments, proposisi nilai atau value proposition, saluran distribusi, hubungan dan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci atau key research, kegiatan kunci atau key activities, mitra kunci, dan juga struktur biaya. Nah, BMC ini digunakan untuk merencanakan setiap elemen ketika kita mulai atau mengevaluasi bisnis. Jadi BMC ini bisa digunakan di awal eh, perintisan usaha ataupun di tengah-tengah ya jalannya usaha. Nah, BMC ini terdiri dari blok-blok yang masing-masing itu harus diisi ya secara detail dan harus bisa dijelaskan secara logis gitu ya. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, ini gambar ini itu sudah ada teorinya dan tidak bisa diutak-atik ya. Yang apa namanya? Gambar ini kalau kalian mencari di internet itu keywordnya adalah business model canvas template gitu ya, PDF pasti itu akan ada. Nah, itu template tersebut bisa kalian isi ya, itu. Nah, mungkin bisa kita bahas satu persatu ini ya. Segmen pasar. Nah, konsumen, maksudnya siapa konsumen yang akan kalian tuju dalam memasarkan suatu produk ya. Ketika kita bilang kalau misalnya sabun pencuci muka, Kaf misalnya, saya nyebut merek, segmen pasarnya yang pasti remaja atau dewasa, pria ya, bukan ke ibu-ibu, bukan ke remaja SMP, misalnya mungkin ada ya SMP tapi tidak menjadi sasaran, gitu ya. Kalau kita bilang mengenai misalnya produk Magicom, berarti segmen pasarnya ya ibu-ibu, gitu ya, yang utama. Nah, segmen pasar ini tidak bisa kita tuju kepada halayak umum, gitu ya. Jadi tidak ada produk yang direncanakan untuk dipasarkan ke semua kalangan, ya. Ya walaupun kita sebagai konsumen memandang bahwa itu umum kok gitu ya. Tapi dari sisi seorang wirausaha, kita harus menempatkan produk ini di segmen pasar yang mana gitu. Yang paling utama gitu ya. Sehingga untuk teknik pemasaran, kemudian juga tempat lokasi kita berjualan, iklan dan sebagainya itu bisa mengikuti nantinya. Kemudian yang kedua adalah proposisi nilai, value proposition. Apa nilai yang ditawarkan dari suatu produk gitu ya. Misalnya terkait produk Magicom, apa nilai yang ditawarkan? Misalnya produk Magicom ini nilai yang ditawarkan adalah ramah lingkungan. Misalnya dia hemat listrik. Itu sebuah nilai yang ditawarkan ke konsumen dan bisa diajukan atau ditulis dalam blok kedua proposisi nilai. Kemudian yang ketiga adalah saluran distribusi channels. Kemana kita akan memasarkan ya? Apakah menggunakan eh, saluran, misalnya kita buka stand di event-event kota misalnya, atau iklan melalui media sosial, ataupun kita
mm, menitipkan produk yang namanya konsinyasi ya di berbagai supermarket, nah itu saluran distribusi ya. Dan yang keempat adalah hubungan dengan pelanggan. Bagaimana kita memperlakukan pelanggan? Apakah kita memberikan diskon gitu ya, misalnya untuk Ramadan, promo Ramadan, diskon 20% misalnya, itu terkait hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah sumber pendapatan. Dari mana kita mendapatkan pendapatan? Ya, yang paling utama ya dari kegiatan jual beli produk ya. Kemudian yang keenam adalah sumber daya kunci. Apa saja sumber daya kuncinya? Ya, misal berkaitan dengan SDM. SDM-nya dari mana saja, butuh keahlian apa saja, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kegiatan kuncinya seperti apa juga ditulis. Kegiatan kunci dalam eh, apa namanya jasa laundry ya mencuci pakaian ya, key activitiesnya itu dan seterusnya. Kemudian mitra kunci siapa saja? Misalnya kita berjualan jasa laundry, mitra kuncinya mungkin saja terkait logistik. Kita bermitra dengan kurir yang itu bisa antar jemput cucian atau pakaian yang sudah di siap, eh, maksudnya pakaian yang bersih dan sudah disetrika gitu ya, itu mitra kuncinya. Kemudian yang kesembilan adalah struktur biaya. Nah, dalam sebuah usaha, biaya apa saja yang akan kita keluarkan ya, yang akan ya, karena ini sebuah perencanaan ya, bukan sebuah apa biaya yang sudah terjadi. Kita bayangkan biaya apa saja yang sudah dikeluarkan dari jalannya usaha. Nah, ini beberapa hal yang bisa kalian pelajari mengenai pasar dan pelanggan. Nah, hal yang ingin saya fokuskan adalah sebelum kita memberikan atau menentukan segmen pasar, kita bisa survei dulu ke kalangan konsumen ya. Misalnya kita punya produk kemeja. Nah, kita survei kepada misalnya 50 mahasiswa yang tergabung ke dalam organisasi mahasiswa. Bagaimana tanggapannya? Kemudian juga apakah mereka berminat untuk membeli? Kalau tidak, apakah ada kritik dan saran terkait produknya gitu ya? Kemudian misalnya kita juga bisa apa namanya meneliti bagaimana kebiasaan suatu kalangan konsumen. Misalnya mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya menaruh kunci motor di saku kemeja misalnya. Berarti kemejanya harus dilengkapi dengan saku ya. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan sebelum usaha eh, berlangsung. Nah, kemudian proposisi nilai, value proposition. Tidak ada produk yang tidak bernilai. Semua produk ada nilainya. Walaupun itu sesederhana es teh misalnya, itu kan pasti ada nilainya. Ya, mungkin orang awam tidak melihat ya nilai apa yang terkandung di dalam es teh. Tapi seorang wirausaha harus menambahkan nilai dalam produknya walaupun itu produknya sesimpel es teh ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, pemasaran yang kita lakukan itu melalui saluran apa saja. Kita harus pertimbangkan, kita tentukan gitu ya. Apakah melalui iklan atau ads
di sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan seterusnya. Apakah melalui landing page, paham ya landing page. Kemudian juga apakah melalui stand-stand offline, apakah melalui toko offline, apakah melalui sales-sales misalnya yang jemput bola ke rumah-rumah konsumen. Itu ada banyak ya cara strategi pemasaran gitu. Departemen pemasaran itu juga berusaha menentukan target dari setiap saluran pemasaran ya, sehingga eh, rencana penjualannya itu real. Berapa produk yang terjual dari misalnya stand offline, berapa produk yang terjual dari iklan sosial media dan seterusnya gitu. Selanjutnya rencana operasional. Rencana operasional ini berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan usaha secara operasional ya, secara teknis ya, bagaimana aturannya. Dalam misalnya kita mendaya gunakan sumber daya peralatan misalnya. Peralatan apa saja yang kita gunakan, spesifikasinya apa saja, itu harus ditentukan. Ya. Kemudian SDM. SDM yang seperti apa yang mendukung operasional usaha. Misalnya marketing. Marketing kita merekrut D3 pemasaran. Itu bisa ya. Atau misalnya SMK jurusan pemasaran gitu. Nah, untuk perekrutan SDM tentu berhubungan dengan keuangan ya, penggajian, sehingga harus di apa namanya, pertimbangkan tidak hanya dalam keahliannya tapi juga kemampuan keuangannya ya. Kemudian juga misalnya ketika usaha kita itu didukung oleh mesin, berapa mesin yang dibutuhkan, setiap mesin itu memproduksi berapa unit, durasi menyalanya itu berapa jam per hari, berapa hari per minggu, itu juga harus ditentukan secara detail. Sehingga rencana operasional itu bisa di apa namanya, eh, dilihat sebagai rencana operasional yang layak ya, dari A to Z-nya sudah eh, ada dan lengkap dan siap dilaksanakan. Kemudian, nah ini terkait SDM ya, kompetensi apa yang wajib ada dalam setiap SDM ya. Misalnya terkait customer service yang ada di depan, misalnya ya, di depan suatu hotel, toko, bank, dan sebagainya. Eh, kita bisa merencanakan atau menentukan kriteria bahwa SDM CS itu harus mengerti masalah konsumen, sehingga dia perlu familiar eh, dengan produk yang dijual, masalah-masalah berkaitan dengan produk yang dijual, gitu ya. Misalnya CS di bank, produk yang dijual berarti kan rekening atau tabungan ya. Nah, dia harus mengerti bagaimana teknis menabung yang dilakukan oleh nasabah atau mengajukan kredit dan sebagainya. Ya, kemudian eksekusi operasional, penjualan, closing gitu ya, untuk bagian-bagian SDM yang lain. Nah, SDM juga perlu diberikan insentif agar dia bisa menjaga komitmen kerja dan juga meningkatkan produktivitasnya.
ya. Insentifnya ya berupa misalnya bonus gitu ya ketika misalnya divisi marketing menjual eh, lebih dari target penjualan ya. Seorang pemimpin usaha, pemimpin perusahaan bisa memberikan bonus kepada staf-staf marketing yang melampaui target. Kemudian rencana keuangan. Nah, ini ada banyak ya sebenarnya rasio-rasio keuangan yang kita bisa hitung ya. Yang paling simple adalah break even point, di mana break even point ini menjelaskan bahwa kapan sih kita pada titik impas ya, tidak untung dan tidak rugi. Tidak ada pebisnis yang mau rugi kan. Nah, sehingga sebelum kita menjalankan usaha, kita harus hitung break even point atau BEP ya. Kemudian juga yang lain arus kas itu juga penting. Kemudian proyeksi laba rugi ya. Misalnya di bulan keberapa sih titik impasnya atau BEP-nya, kemudian di bulan keberapa kita mencapai laba ada nominal tertentu. Itu juga bisa diprediksi ya. Kemudian kebutuhan modal dan strategi pendanaan. Nah, ini juga penting untuk mendukung jalannya usaha. Sumber modal yang eh, akan kita cari itu dari mana saja, ya. Apakah dari modal sendiri kah? Tentunya kalau modal sendiri itu terbatas ya nominalnya. Jadi kita bisa mencari sumber modal yang lain, misalnya dari bank, dari koperasi, ya, dari manapun gitu ya. Asal tidak dari pinjaman online atau bank emok gitu ya, yang memang resikonya itu terlalu besar gitu. Nah, dalam keuangan itu ada yang disebut CAPEX dan OPEX ya, yaitu capital expenditure, CAPEX, CAPEX, ataupun OPEX itu operational expenditure ya. Dua hal ini penting. Capital expenditure itu terdiri dari investasi aset, alat, perangkat, dan sebagainya. Kalau OPEX, operational expenditure, itu berupa gaji, sewa, marketing. Ya. Nah, intinya dari modal ini berapa sih kebutuhan modal yang kita butuhkan gitu ya untuk menjalankan suatu usaha. Tentunya kalau usaha yang seperti es teh tadi ya simple, mungkin modalnya juga akan tidak lebih besar daripada kita menjalankan usaha yang manufaktur, misalnya catering dan sebagainya ya, gitu. Kemudian, nah ini kita tambahan untuk wawasan kalian. Kita juga pertimbangkan dalam rencana usaha, kita juga pertimbangkan resiko dan mitigasi. Nah, setiap usaha itu punya resiko ya. Tinggal kita bagaimana mengatasinya, memitigasinya. Tuh. Nah, apakah ada plan A, B, C dalam atau ketika kita menghadapi suatu permasalahan ya, dan permasalahan itu kan tidak bisa kita prediksi ya, bisa jadi permasalahannya ada pada konsumen. Bagaimana cara memitigasi resiko yang timbul dari konsumen yang komplain misalnya. Solusinya adalah diberikan diskon, itu bisa. Kemudian juga dilayani sampai masalahnya selesai, itu juga bisa. Disediakan layanan chat 24 jam, itu juga bisa. Atau masalah yang lain, misalnya berkaitan dengan supplier yang tidak menyediakan bahan
yang sesuai dengan diminta gitu ya, adanya ketidaksesuaian dengan pembelian dan yang dikirim gitu ya. Itu juga harus kita mitigasi resikonya. Padahal mungkin saat itu produknya sudah diminta oleh konsumen. Misalkan saja mitigasinya adalah kita membeli dari supplier lain secara dadakan untuk memenuhi permintaan konsumen saat itu juga ya. Nah, setelah itu baru menyelesaikan masalah kepada supplier yang tadi. Untuk materinya seperti biasa bisa dibaca secara detail ya. Saya akan menjelaskan inti-intinya saja. Nah, itu mungkin sudah selesai materinya dan tugas untuk mahasiswa mengenai eh, bagaimana cara merencanakan usaha ketika usahanya itu eh, menghadapi permasalahan. Maksudnya kita kita tentukan studi kasus apa tanggapan kalian ketika kita dihadapkan COVID-19 gitu ya. Padahal kita harus merencanakan usaha gitu. Apakah ada perlakuan khusus dari berbagai blok BMC tadi gitu ya, atau seperti apa? Misalnya dari kembali ke yang blok tadi. Nah, terkait segmen pasar. Ketika ada COVID, yang tadinya segmen pasar kita ke apa internasional gitu ya ekspor. Nah, tapi ini ada COVID itu. Yang itu eh, ekspor impor itu ditutup sementara. Nah, bagaimana sebagai wirausaha merencanakan usaha melalui BMC ini ketika ada COVID-19? Nah, teman-teman bisa memberikan minimal tiga contoh ya dari 9 blok BMC ini. Tentukan kondisi atau strategi bagaimana ketiga blok BMC ini pilih salah satu ya dalam menghadap pilih eh, pilih minimal tiga ya dalam menghadapi COVID-19. Oke, saya ulangi studi kasusnya adalah bagaimana strategi Anda dalam merancang minimal tiga komponen DMC. Bebas apa saja ya. Ketika dihadapkan dalam kondisi COVID-19. Gitu. Itu saja untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.